Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 malaikat dan tugasnya masing-masing yang wajib dipahami umat Islam. Sebagai umat Islam, wajib hukumnya untuk mempercayai keberadaan malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari cahaya. Malaikat merupakan makhluk gaib dan tidak berbentuk atau berjasad layaknya manusia. Malaikat memiliki sifat-sifat yang juga wajib diimani oleh manusia. Di antaranya adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memiliki hawa nafsu, tidak makan dan minum, serta melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mempercayai keberadaan malaikat yang tak kasat mata, namun senantiasa mengawasi perbuatan manusia, juga tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah itu tercantum pada surat Al-Mutatsir ayat 31 yang artinya, "Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apa yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Ada ribuan malaikat yang bertugas membantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hanya 10 nama malaikat yang wajib diketahui oleh umat Islam beserta dengan tugas-tugasnya. Berikut ulasan lengkapnya. Sebelum kita lanjut, mari dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu menjadi yang pertama mengetahui informasi terbaru dari channel ini. 10 nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril lah yang menyampaikan Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa Malaikat Jibril memiliki beberapa sebutan, di antaranya Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Kudus. Kedua, Malaikat Mikail. Malaikat Mikail merupakan malaikat yang bertanggung jawab untuk menyalurkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Mikail juga bertugas mengatur air sekaligus menurunkan hujan dan petir di muka bumi. Ketiga, Malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama sebagai penanda datangnya hari kiamat. Kemudian, yang kedua merupakan tiupan untuk hari kebangkitan. Keempat, Malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel dikenal dengan sebutan Malaikat Maut. Cara Malaikat Israel mencabut nyawa orang yang beriman dilakukan secara lembut, sedangkan orang yang kafir akan dicabut dengan penuh penderitaan. Yang kelima, Malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar mempunyai tugas menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia di dalam alam kubur kelak. Ia tidak sendiri dalam bertugas. Malaikat Mungkar menjalankan tugasnya bersama dengan Malaikat Nakir. Yang keenam, Malaikat Nakir. Sama dengan Malaikat Mungkar, Malaikat Nakir juga bertugas menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia di alam kubur. Malaikat Mungkar dan Malaikat Nakir akan menanyai pertanyaan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut akan diberikan kelapangan di alam kubur. Sembari menunggu datangnya hari kiamat,
sedangkan orang yang tidak bisa menjawab akan mendapatkan siksa kubur. Ketujuh, malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua amal kebaikan manusia selama di dunia. Malaikat raqib senantiasa mengiringi setiap langkah manusia dan akan mencatat amal tersebut untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari perhitungan kelak. Manusia yang memiliki banyak amal kebaikan dibandingkan amal buruk akan mendapatkan balasan serupa surga di hari pembalasan kelak. Malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Ia juga terus mengiringi langkah manusia kemanapun ia pergi, serta dengan sigap mencatatnya. Barang siapa yang lebih berat timbangan keburukannya daripada kebaikannya, maka akan memperoleh balasan berupa siksaan api neraka. 9. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan akan membuka pintu surga, kemudian menyambut orang beriman yang datang untuk masuk ke dalamnya, jika telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Malaikat Malik. Malaikat Malik memiliki tugas menjaga pintu neraka. Saat diperintahkan Allah di hari pembalasan nanti, Malaikat Malik akan ditugaskan untuk membuka pintu neraka. Malaikat Malik digambarkan memiliki wujud yang menyeramkan, bahkan api neraka pun takut kepadanya. Dengan mempercayai keberadaan malaikat beserta tugasnya, manusia hendaknya dapat berperilaku dengan baik dan beramal soleh. Sebagai umat muslim yang beriman, wajiblah kiranya beriman kepada para malaikat, serta dapat memahami peran malaikat dalam tataran iman yang telah Al-Quran jelaskan. Sehingga dengan memahami peran malaikat dan lebih memperdalam keimanan seorang muslim, utamanya rukun iman yang kedua, yakin iman kepada para malaikat. Iman kepada malaikat adalah mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada malaikat juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah kepada malaikat. Malaikat adalah bentuk jamak dari kata malukun yang artinya pengutusan. Dalam Islam disebutkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Meski begitu, Allah menciptakan malaikat untuk selalu taat kepadanya. Malaikat adalah satu-satunya makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada malaikat adalah meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Orang Islam wajib mengimani 10 malaikat dan tugasnya. Allah berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa 136. Allah telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 19 dan 20 yang artinya para malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan bebatuan di atasnya ada para malaikat yang keras dan kejam. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, dari 10 tugas malaikat di atas, kita bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa menjadi yang lebih baik lagi di kehidupan di masa depan.
Demikian 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Dengan mempercayai keberadaan malaikat berserta tugasnya, manusia hendaknya dapat berperilaku dengan baik dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.